Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3 mengenai tahapan strategi dalam strategi penelusuran literatur. Yang pertama, tahapannya itu yang pertama adalah kita harus mencari masalah untuk penelitian kita. Jadi, tahapan awal yang kita harus cari ini adalah masalah yang akan diangkat di penelitian kita. Jadi untuk mencari masalah ini, peneliti dapat melihat dari jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu. Lalu kita mencari apa research interest kita. Nah, dalam mencari masalah untuk penelitian ini berhubungan dengan inklusi dan juga eksklusi, di mana inklusi ini di mana kita harus menetapkan secara spesifik partisipan yang akan di research. Nah, contohnya mungkin seperti antibiotik. Jadi maksudnya contoh resistensi dari antibiotik. Kemudian eksklusi itu adalah pengecualian. Jadi dalam partisipan tersebut apa aja pengecualian objek penelitiannya. Misalnya resistensi antibiotik itu pengecualiannya terhadap bayi dan balita. Yang kedua yaitu identifikasi istilah ilmiah yang relevan. Misalnya pada judul literatur biasanya terdapat istilah seperti isolasi, efektivitas, aktivitas, dan lain-lain. Nah, istilah tersebut dicari pengertiannya, lalu kita cek lagi apakah istilah yang ada di literatur tersebut cocok dijadikan literatur yang akan kita gunakan. Nah, strategi yang ketiga yaitu mengembangkan rencana penelitian. Jadi, tentunya penelitian ini memiliki banyak rencana ya. Kita punya rencana penelitian, fokusnya kemana. Nah, rencana tersebut dapat digabungkan. Misalnya nih, dengan menggabungkan istilah dan atau istilah atau saat mencari literatur tersebut kita harus cantumkan kata-kata tersebut sehingga dalam pencarian literatur itu banyak beragam preferensi yang muncul, misalnya anti cancer dan juga protein kinase. Itu kan yang berhubungan keduanya, makanya memakai istilah dan. Nah, untuk strategi yang keempat yaitu kita perlu menguji dan menyaring penelitian tersebut. Jadi penelitian dari literatur tersebut sebelum kita yakin untuk memilih sumber tersebut, perlu kita uji terlebih dahulu literatur tersebut dengan menggunakan apa? Menggunakan website yang sudah terjamin mutunya, misalnya menggunakan Sinta 1-4 sudah terjamin mutunya, ataupun kalau menggunakan jurnal internasional bisa SGR, bisa lihat dari situs web tersebut. Nah, kemudian disaring lagi mana yang memang benar-benar relevan dengan topik yang akan kita bahas. Nah, yang terakhir nih, yang kelima, pilihlah database yang relevan. Artinya dalam memilih database juga harus menggunakan situs database yang lengkap dan juga terupdate. Ingat, terupdate karena ini mengenai ilmu ya, jadi harus terupdate. Misalnya menggunakan Crossfire atau juga menggunakan Hisfinder. Tetapi juga ada beberapa database di mana saat kita mengaksesnya perlu bayar. Nah, solusinya tuh kita harus mencari cara lain. Misalnya kita pergi ke perpustakaan kampus kita. Nah, biasanya di situ ada database yang memang dapat diakses dengan identitas mahasiswa dari kampus kita. Jadi memang database tersebut sudah disediakan oleh kampus. Nah, yang terakhir yaitu didokumentasi, diarsipkan, disimpan dengan benar sumber-sumber informasi yang kita dapat. Misalnya data-data sumber-sumber itu kita satukan, kita print, lalu diatur sesuai topiknya. Ini yang ini dan satu yang ini. Kemudian disimpan dan juga dibuat catatan agar memudahkan dalam mencari nanti. Misalnya dalam jurnal-jurnal tersebut setiap ada istilah penting bisa di stabilo atau juga istilah-istilah tersebut disummarize, disimpulkan. Jadi kita tidak perlu membaca lagi dari awal hingga akhir lagi jika kita butuh isi data dari jurnal tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.